Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan, mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita, supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu.
Takut akan Tuhan nomor 426. Yusuf anak Yakub hidup tanpa usaha keras. Renungan ini muncul dari hasil obrolan saya dengan dua anak muda. Sebenarnya bukan hal yang utama yang kami bicarakan. Yang kami bicarakan sebenarnya adalah masalah sakit mereka yang tidak kunjung sembuh. Mereka sudah melakukan beberapa upaya untuk kesembuhan mereka. Pada saat itu mereka sedang menunggu proses dari langkah terakhir yang mereka lakukan dan kelihatannya sudah semakin membaik. Dalam obrolan itu kami juga berbicara tentang bisnis yang sedang mereka kerjakan. Lalu saya juga sharing kepada mereka tentang hukum demi hukum yang saya temukan dari sekian puluh tahun memperhatikan akan kehidupan. Ada hukum persiapan, ada hukum proses, ada hukum pemeliharaan, dan yang lain-lain. Saya sampaikan beberapa tokoh Alkitab yang memang sudah disiapkan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Lalu mereka menyinggung soal Yusuf anak Yakub yang di mata mereka tidak melakukan apa-apa tetapi mendapatkan segala sesuatu dengan mudah. Apakah Yusuf anak Yakub ini mendapatkan segala sesuatu dengan mudah? Mari kita perhatikan isi dari renungan ini. Belajar takut akan Tuhan nomor 426. Yusuf anak Yakub hidup tanpa usaha keras. Hari itu, sore hari saya mengunjungi akan dua orang anak muda yang sedang sakit. Tujuan awal saya mengunjungi mereka adalah untuk mendoakan mereka. Kebetulan mereka mengalami sakit yang sama. Sudah cukup lama saya tidak bertemu dengan mereka dan ngobrol seperti sebelumnya. Saya cukup dekat dengan kedua anak muda ini karena beberapa kali saya ngobrol dengan mereka. Urusan kehidupan mereka, hal rohani, pekerjaan, bahkan bisnis mereka. Sore itu dalam kunjungan saya, seperti biasanya saya ngobrol tentang keadaan mereka, tentang penyakit mereka, tentang obat yang mereka minum, tentang pola hidup yang seperti apa yang mereka ubah. Cukup seru kami ngobrol karena mereka teman bicara yang asik. Mereka tidak menjaga image mereka di depan saya, mereka ngomong apa adanya. Kami berbicara banyak hal, dari penyakit akut mereka yang belum sembuh-sembuh, termasuk juga bisnis yang mereka sedang kerjakan, walaupun mereka sedang dalam masa penyembuhan penyakit mereka, sampai kami membicarakan hal-hal rohani. Di tengah pembicaraan kami, ada hal yang menarik untuk disimak waktu saya berbicara tentang perlunya persiapan dan pelatihan untuk kehidupan lebih baik ke depan. Saya menceritakan tahap kehidupan yang dibagi per 6 tahun, di mana anak ketika memasuki usia 12 sampai 18 adalah masa pencarian jati diri, pencarian diri siapa mereka dan apa tujuan hidup mereka. Tetapi di masa itu adalah juga merupakan masa persiapan dan pelatihan untuk kehidupan masa depan mereka. Bagaimanapun kehidupan itu harus dipersiapkan karena semua orang ingin masa depannya indah, baik, dan luar biasa. Kalau kehidupan itu dijalani dengan apa adanya, maka pihak lain, pihak luar dari kehidupan kita lah yang menentukan arah hidup kita. Sementara kalau kita mengetahui siapa kita dan apa tujuan hidup kita, maka persiapan dan pelatihannya bisa dilakukan dengan lebih baik dan terarah. Kami saling berbagi hati, saling sharing tentang perjalanan kehidupan. Dan saya sampaikan kepada mereka bahwa selain penyertaan Tuhan,
Tetap dibutuhkan kerja keras supaya karakter mereka terbentuk dan mereka menjadi orang yang berhasil. Saya sampaikan bahwa tidak terkecuali siapapun yang ingin hidupnya berhasil harus memasuki proses persiapan dan pelatihan. Tidak ada keberhasilan yang diraih tanpa usaha keras. Di tengah persiapan, pelatihan, dan usaha kerasnya, Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan memberkatinya dengan menunjukkan campur tangannya dalam pekerjaan anak-anaknya. Bahkan kemudian Tuhan mendorong membangun suatu hubungan yang dibutuhkan. Tuhan mempertemukan dengan orang-orang tertentu yang dibutuhkan untuk membangun masa depan. Baik itu hal-hal yang positif ataupun hal-hal yang negatif. Karakter kita akan terbentuk kalau kita meminta Tuhan yang campur tangan untuk membangun karakter dan masa depan kita. Tuhan itu tidak tinggal diam melihat akan perkembangan kita. Dia bahkan secara aktif memperhatikan, melihat, mendampingi, terlibat dalam masa persiapan dan pelatihan dalam hidup anak-anaknya. Lalu kemudian saya menceritakan bagaimana Musa disiapkan Tuhan dalam misi Tuhan. Walaupun ada campur tangan manusia dengan semua keterbatasan Musa, kedaulatan Tuhan dalam melaksanakan kehendaknya tidak terbendung. Musa sudah disiapkan sejak bayinya. Dalam ketakutan orang tuanya supaya anaknya tidak dibunuh oleh orang Mesir, Tuhan campur tangan dengan memberikan belas kasihan putri Fir'aun untuk menolong bayi yang dihanyutkan di sungai Nil. Berikutnya, Musa masuk dalam kehidupan istana Fir'aun. Di istana Fir'aun, Musa belajar dan diajar dengan kebudayaan Mesir. Dari tahun ke tahun bertumbuh sebagai pangeran Mesir. Lingkungannya berbeda dengan orang Israel, yaitu budak di Mesir, orang-orang Ibrani zaman itu. Tuhan menyiapkan Musa terbiasa dan sangat paham dengan kebiasaan orang Mesir. Karena orang-orang Mesir, bahkan Fir'aun inilah yang harus dihadapinya kelak untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan. Lalu kedua anak muda ini menyela dengan kompak. Tetapi berbeda dengan Yusuf ya Pak, dia hanya diam, pasif aja, lalu Tuhan menyertai. Lebih enak hidupnya, nggak ngapa-ngapain tetapi dipakai Tuhan. Saya jawab, loh kok bisa begitu? Yusuf juga sama mengalami persiapan dan pelatihan berat dari Tuhan. Yusuf juga bekerja keras di masa mudanya. Lalu mereka menjawab saya, yang mana aja Pak? Saya melihat dia disayangi Yakub, jadi budak disayangi Potifar. Waktu di penjara disayangi penjaga penjara. Lalu dipertemukan dengan Fir'aun, mengartikan mimpi Fir'aun, lalu menjadi raja muda. Enak sekali proses hidupnya. Saya langsung menjawab mereka, loh nggak seperti itu. Yusuf juga mengalami persiapan dan pelatihan yang keras untuk menyiapkan hidupnya. Saya lanjutkan menjelaskan tentang kisah Yusuf kepada kedua anak muda ini. Saya berharap mereka memiliki cara pandang yang baru tentang Yusuf. Bahwa Yusuf anak Yakub ini tidak mendapatkan kehidupannya dengan mudah. Karena untuk mendapatkan berkat besar dan kemuliaan dibutuhkan fondasi karakter yang kuat dan bisa dipercaya. Lalu saya lanjutkan menjelaskan kepada mereka. Coba perhatikan apa yang terjadi dengan Yusuf ini. Kita pikir ketika Yusuf tinggal di rumah ayahnya yang sangat mengasihi dia, maka dia adalah orang yang malas, yang sukanya makan, tidur, melulu, tidak mau bekerja secara fisik, tidak mau belajar keterampilan hidup, dan hanya suka memerintah pada orang lain. Kita pikir seperti itu. Tetapi Alkitab mencatat sesuatu yang berbeda. Bayangan kita bahwa Yusuf adalah anak yang manja,
yang hanya santai-santai saja hidupnya, hanya menikmati saja hidupnya. Perhatikan ketika Yusuf dijual sebagai budak, dia dipilih oleh kepala pengawal raja namanya Potifar. Potifar, kepala pengawal raja ini terbiasa memiliki prajurit yang bertubuh tegap dan kuat. Jadi untuk memiliki budak pun dia pasti memilih budak yang kuat dan sehat. Kalau dia memilih Yusuf, maka berarti Yusuf memiliki perawakan yang bagus. Otot-otot tubuh Yusuf pasti kuat dan kekar, bukan gendut penuh lemak. Bertubuh gendut penuh lemak pasti tidak laku dijual. Dalam kisah berikutnya, istri Potifar tertarik pada Yusuf. Itu berarti perawakan Yusuf pasti menarik. Tubuh Yusuf terbiasa dilatih bekerja sehingga kuat dan sehat. Jadi, Yusuf melewati masa pelatihan dan persiapan secara fisik untuk masa depannya. Artinya, dia di rumah ayahnya, dia juga bekerja, membantu melakukan apapun yang diperintahkan bapaknya, juga melakukan apa yang selayaknya anak-anak muda pada masa itu. Lalu perhatikan lagi ketika Yusuf di rumah Potifar sebagai budak, dia bisa bekerja dengan sangat baik. Selain Tuhan menyertai dia, Yusuf pasti juga bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan terampil. Mana mungkin budak tidak dilatih bisa bekerja dengan sangat baik di rumah tuannya? Dan mana mungkin budak yang tidak mampu bekerja mendapatkan kepercayaan mengatur semua hal di dalam rumah tuannya? Jadi kalau Yusuf disukai oleh tuannya Potifar ini karena pekerjaannya, maka dia berarti sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah itu sebelumnya di rumah ayahnya. Bahkan kalau dilihat oleh tuannya baik, artinya dia bekerja lebih baik daripada orang lain, sehingga Yusuf kemudian diangkat untuk mengawasi segala pekerjaan rumah tuannya. Untuk Yusuf sampai memiliki keterampilan seperti itu, maka dia pasti melewati masa persiapan dan pelatihan kerja yang baik di rumah bapaknya, yaitu Yakub. Bahkan ketika Yusuf difitnah oleh istri Potifar kemudian masuk penjara, Yusuf terbukti bisa bekerja dengan baik. Kalau di rumah Potifar ia bekerja sebagai kepala budak yang berurusan dengan para budak dan tuannya, maka ketika di penjara dia berurusan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang dihukum. Di penjara ini pun Yusuf berhasil membantu kepala penjara, mengatur dan bersikap baik dengan semua orang sehingga dia diminta untuk membantu kepala penjara. Yusuf pasti memiliki keterampilan berkomunikasi dengan baik, baik kepada orang-orang yang jahat ataupun kepada kepala penjara. Yusuf terlatih untuk mengatur, melakukan pekerjaannya dengan baik dan bisa dipercaya. Jadi Yusuf pasti melewati masa persiapan dan pelatihan yang menyiapkan dirinya menghadapi kesulitan untuk hidup di depan. Dia terlatih untuk berkomunikasi dengan siapapun juga dengan baik. Jadi dari hal-hal yang saya sampaikan tadi terbukti bahwa Yusuf tidak hanya duduk manis lalu menerima berkat besar. Dia sudah dilatih dan dipersiapkan. Bahkan dia terlatih untuk bekerja keras dengan sebaik-baiknya. Memang kesuksesan tidak dicapai dengan mudah. Butuh kerja keras dan penyertaan Tuhan. Kejadian 45 ayat 6-8. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong.
Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Mari belajar takut akan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan, dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.